Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Aulia Tama, Fakultas Perikanan yang berjurusan budidaya. Kami kesini lagi bertepatan di Waduk Cok Siah, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Jadi tujuan kami kemari ataupun ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah limnologi yang dibimbing oleh dosen kami, Ibu Lia Handayani. Baiklah, perkenalkan, nama saya sendiri Fikur Rahman, jurusan dari budidaya, dan kawan saya atas nama Perkenalkan, nama saya Khairul Rizky, Fakultas Perikanan, Universitas Aulia Tama, rating 2016. Saya Muhammad Irfandi, mahasiswa dari Universitas Aulia Tama, Fakultas Perikanan, rating 2016. Saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor abiotik yang meliputi pertama sekali adalah menganalisis tentang mutu kualitas air. Seperti yang kita ketahui sekarang ini memang dekat dengan perumahan, namun tentang mutu kualitas air tidak terdapat dari jenis misalnya deterjen ataupun limbah-limbah rumah tangga, tidak dapat sini karena di sini tidak ada saluran dari rumah tangga yang menghubungkan ke waduk ini. Makanya di sini tidak ada yang mempengaruhi dari limbah rumah tangga yang mempengaruhi untuk pertumbuhan organisme-organisme yang terdapat pada waduk ini. Nah, jadi yang kedua, saya akan mencoba menganalisis ataupun menjelaskan tentang kualitas air yang meliputi seperti suhu, pH, dan juga tingkat kecerahan. Berarti yang pertama sekali saya akan mencoba menjelaskan tentang kecerahan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kecerahan waduk ini sangatlah sedikit karena berhubung seperti yang kita ketahui sekarang adalah musim hujan. Musim hujan, makanya airnya sedikit Keruh. Tingkat kecerahannya berkisar antara 0,5 ataupun 0,7 meter. Bisa kita lihat sekarang. Ya, seperti yang kita ketahui, tingkat kecerahan yang biasanya meliputi di waduk-waduk antara 0,10 sampai dengan 0,25. Nah, jadi di kualitas air juga terdapat suhu. Jadi suhu yang berkisar di waduk Cok Siah ini berkisar antara 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jadi salinitas yang terdapat di waduk Cok Siah ini berkisar antara 0 sampai dengan 5. Karena air yang terdapat ini hanya air hujan, tidak ada aliran air yang misalnya dari sungai atau dari mana, tidak ada. Jadi ini hanya dari air hujan. Jadi tingkat keasaman ataupun biasa orang sebut dengan pH yang berkisar di waduk Cok Siah ini seperti yang kami analisis tadi berkisar antara 7,5, ada juga di sebelah sana terdapat 7,6 tingkat keasamannya yang kami cek tadi. Baiklah, Saya akan melanjutkan paparan dari kawan saya yang barusan. Saya sekarang akan menjelaskan tentang faktor biotiknya. Faktor biotik merupakan faktor yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan,
tumbuhan maupun mikroorganisme yang ada di dalamnya, di dalam waduk ini. Tumbuhan dia biasanya berperan sebagai produsen. Kalau hewan dia berperan sebagai konsumen. Kemudian untuk mikroorganisme biasanya dia berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Selain itu, faktor biotik juga meliputi beberapa tingkatan organisme seperti individu, populasi, komunitas maupun ekosistem. Seperti itulah tingkatan-tingkatan dalam faktor biotik. Adapun makhluk hidup yang hidup di area waduk ini adalah seperti ikan nila, ikan gabus, kemudian ada juga sidat, keong mas, dan merupakan sebagai hama utama di sini adalah maksudnya yang membunuh ikan, istilahnya sebagai predator. Biasanya terdapat ular ada juga, kemudian biawak pun banyak di daerah sini. Jadinya itulah sebagai predator. Kemudian waduk ini juga berfungsi sebagai salah satu irigasi buat sarana pertanian. Kalau untuk perikanan belum ada yang memanfaatkan waduk ini, cuman untuk sarana pertaniannya saja. Tidak banyak terdapat tumbuhan, hanya rumput-rumput saja seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Rumput-rumput seperti ini. Kalau untuk segi tanaman yang mengapung di atas air, sudah kami survei keliling-keliling waduk ini, tidak terdapat satupun seperti yang cengondok, teratai atau yang lain sebagainya, belum kami temukan di sekitaran waduk ini. Hanya rumput-rumput saja yang ada di pinggiran-pinggiran waduk. Tidak terdapat seperti tumbuhan yang cengondok yang saya bilang barusan. Mungkin karena waduk ini baru dibuat lah, kira-kira baru beberapa bulan dibuat, kemudian tidak ada sumber mata air yang menyalur ke waduk ini. Waduk ini adalah tampungan dari air hujan saja, tidak ada melibatkan dari mata air, dari air terjun, dari sungai-sungai, tidak ada, cuman dari tampungan air hujan saja. Ini kenapa airnya sedikit? Karena tidak hujannya tidak terlalu deras lah, tidak tiap hari. Jadinya biasanya kalau misalnya hujannya deras, tiap hari hujan, waduk ini kedalamannya bisa mencapai 10 meter. Sedangkan kalau jarang-jarang hujan namun jarang, itu kedalamannya berkisar antara 2 sampai 5 meter saja. Hanya ini yang dapat saya paparkan selama saya berada di waduk ini. Selanjutnya akan dipaparkan tentang plankton yang akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Saya Muhammad Irfandi. Saya akan membahas tentang plankton. Plankton adalah hewan renik yang hidup melayang-layang di atas air. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan plankton adalah cahaya, nutrien, dan suhu. Peran plankton ada sebagai pakan alami untuk makhluk yang berada di dalam waduk. Jenis plankton yang berada di waduk ini kebanyakan adalah Corella. Corella sebagai dan zoonya adalah jentik nyamuk. Hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai plankton, dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, jadi kesimpulan dari paparan survei kami di waduk Cek Siah ini. Jadi yang pertama sekali kita ambil dari faktor biotik. Faktor biotik seperti kawan saya bilang tadi, faktor biotik yang pertama sekali meliputi ikan gabus, ikan nila, dan juga ada juga dari jenis sidat. Ada tadi di sebelah sana kami terdapat sedikit sidat dari masyarakat sini yang mancing, dan ada juga jenis udang. Jadi ada juga yang keong mas. Jadi dari
sektor hamanya ada juga terdapat seperti yang tadi sebelah sana dan sedikit rumput-rumput. Ada kami dapat adalah jenis biawak dan juga ular. Nah, itu dari jenis hamanya. Namun selanjutnya dari jenis dari faktor abiotik ada beberapa yang meliputinya seperti suhu, pH, salinitas dan juga tingkat kecerahannya. Namun di faktor plankton ada beberapa yang kami dapatkan dari jenis plankton. Yang pertama sekali tadi dari jenis Corella, dan ada juga jentik nyamuk. Yang dari sebelah sana ada jentik nyamuk karena mungkin berhubung sana ada rumput-rumput ataupun airnya sedikit kotor kayak apa bekas kalau bahasa Acehnya kubang kebun juga di sana. Baiklah. Jadi hanya ini yang dapat kami paparkan ataupun kami menjelaskan tentang waduk Cok Siam yang terdapat di Desa Nuhun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Saya sendiri mungkin ada kata-kata yang salah ataupun kurang ini, kami mohon maaf. Saya sendiri dari mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Abdul Tama ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.